karena awalnya dari sedini waktu kecil saya sudah melihat adanya keunikan-keunikan dalam diri anak saya. Pertama, dia itu tidak pernah fokus, ya. Jadi dia fokus, dia kalau main dia pegang satu mainan, dia pindah satu dan pergerakannya atau hiperaktivitasnya itu sangat tinggi. Anak saya terdiagnosa dari usia 2 tahun itu dengan ADHD. Lebih spesifiknya dia hiperaktif dan tidak fokus sebenarnya. Jadi dalam spektrum ADHD. Tapi saya tidak pernah berkecil hati begitu terdiagnosa seperti itu karena saya sudah melihat ada keunikan dari usianya. Dia speech delay dari 2 tahun dia belum bisa bicara. Dia belum bisa bicara setelah saya bawa cepat-cepat ke dokter tumbuh kembang. Jadi setelah 2 tahun itu saya langsung bawa karena kalau dia nggak jantung itu dia punya merasakan adanya sakit. Kalau dia dipanggil juga dia kadang-kadang cuma melengos, dipanggil 3 kali itu dia baru bisa nengok. Dia tidak bisa mengkoordinir anggota tubuhnya. Misalnya kalau kita bilang ke kanan atau ke kiri atau seperti itu dia tidak tahu. Apalagi kalau dia lagi marah, terus kita ikut marah, dia nggak ngerti kenapa dia marah, kenapa dia nangis, dia juga tidak ngerti. Jadi saya melihat keunikan itu dan dokter memberikan solusi untuk dilakukan terapi dilakukan untuk sensori integrasi, terapi wicara, dan pada saat itu tidak ada terapi-terapi yang buka di zaman pandemi. Jadi saya dikasih tugas sama dokter itu di rumah soal ini anak bisa bicara, dan saya lakukan itu sendiri. Saya dampingin anak saya ini dari awal sampai saya tidak bekerja lagi, melepaskan segala-galanya 24 jam untuk mendampingi dia. Karena saya pikir nggak ada lagi ya yang bisa dampingin seorang anak spesial, kita nggak bisa serahin ke siapa-siapa kecuali orang tuanya sendiri ya. Nah, dia tidak punya rentang fokus yang panjang. Jadi dia tadinya 1 menit dia udah pindah, 2 menit pindah. Di terapi lama-lama progresnya ada perubahan terapi. Waktu itu tidak ada saya belum kenal yang namanya kursus subarasi. Nah, pada saat dia 4 tahun, saya mencoba untuk masukkan dia ke sekolah Montessori. Di situ baru saya kelihatan bahwa dia tidak bisa diam, ya. Guru-gurunya tahu kalau dia punya kelebihan lah gitu ya. Di situ saya kenal dengan produk Einstein. Akhirnya saya melihat dengan jelas bahwa ini produk, saya imani bahwa ini bisa membantu anak saya. Saya coba untuk anak saya itu satu subak awalnya. Karena pada waktu itu belum ada Hikari. Anak saya umur 4 tahun. Saya coba itu setiap hari. Tapi ternyata setelah 3 bulan, dia itu udah mulai kelihatan lebih fokus. Kalau dipanggil dia langsung nengok. Suaranya, kata-katanya udah mulai keluar di 2,5 tahun. Dan bawelnya minta ampun. Sampai dokternya bilang gini, ibu sekarang bilang suruh anaknya speech delay. Nanti kalau bawel dengan saya bilang, Pak, dokter bawel banget sih. Gitu lagi kata dokternya ya. Akhirnya ternyata rentang fokusnya setelah dilakukan terapi, pendampingan, kursus subarasi, terus saya tidak mengizinkan dia makan makanan yang manis-manis, itu sama sekali tidak saya berikan. Nutrisinya itu ternyata sinkron. Nah, itu progres dari terapisnya. Saya tidak bisa menunjukkan data-data di sini, kan tulisannya kecil-kecil ya. Jadi review terapi itu setiap 3 bulan di review, itu grafiknya meningkat. Dan di situ saya merasakan, aduh ternyata luar biasa sekali ya, gitu. Ini produk ini gitu. Saya amazed melihat progres dia hari demi hari. Yang tadinya dia tidak bisa dipanggil, dia dipanggil. Yang tadinya saya kalau dia marah, itu saya ikut marah. Saya nggak tahu gimana cara menghandle dia gitu. Kalau dia marah, tapi akhirnya saya belajar bahwa ternyata mendampingi anak-anak spesial ini kita harus lampu hijau terus ya. Kita harus benar-benar sabar sekali. Apapun, jadi dia perlu ibu yang benar-benar kalau dia marah itu hanya perlu rangkulan, perlu hak gitu. Ya, selain daripada nutrisi yang harus kita berikan kepada dia. Dan itu yang saya lakukan. Ternyata dari terapis, dari sekolahnya, dan saya sebagai parents itu sangat-sangat merasakan satu rasa yang luar biasa ya. Kalau anak saya itu lama-lama bisa bilang gitu, mama aku mau balet, mama aku mau berenang. Jadi saya masukin, sampai pada waktu itu ada satu cerita, saya mau masukin anak saya SD. Saya cek kesiapan sekolah, ternyata hasil dari psikolog menyatakan tidak bisa sekolah, masih kurang ini, kurang itu, tidak. Tapi saya mikir gini, nggak mungkin, anak saya pintar gitu. Jadi akhirnya saya masukkan ke sekolah, saya daftarin ke sekolah, ternyata dia bisa. Dan sekarang dia masuk kelas 1 SD. Puji Tuhan. Saya tanya sama gurunya, dan sekolah yang saya masukin itu adalah sekolah inklusi, bukan sekolah reguler. Karena di sekolah inklusi itu kan lebih murid-muridnya lebih sedikit ya, gurunya juga spesial, tapi dia